Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan, jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh, mati saya. Ini mau diambil di rumah sakit. Seminar di Kota Makassar ini, dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA, ya saya baru lihat, dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waluni telah meninggal dunia, dan kebetulan dia meninggal dunianya di Kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waluni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya kepada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di pendeta di gereja itu. Salam Alechem Bisemi Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan membahas mengenai komentar dari Bapak Pendeta Ezra Soru terkait tentang meninggalnya Yahya Waluni yang menyebarkan kebohongan soal dirinya sebagai pendeta dan mantan rektor di salah satu STT Calvinis, ya, di Sorong atau Manokwari, ya, di Sorong kalau nggak salah, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Pendeta Ezra Soru itu mengungkapkan dan sekaligus membongkar, mereview kembali apa yang pernah dia lakukan untuk menyelidiki status dan latar belakang daripada Ustadz Yahya Waluni yang sudah ketemu dengan 72 bidadari saat ini, saudara-saudara. Ya. Karena itu yang diinginkan oleh Yahya Waluni, sehingga dia, waduh, luar biasa sekali untuk menghujat Tuhan Yesus. Ya, yang saat ini yang menarik adalah Pendeta Ezra Soru hendak digiring, ya, artinya supaya digeruduk barangkali, atau mungkin agar Pendeta Ezra Soru disalahkan dan bisa dijerat hukum, sehingga si nenek, aduh. Unirifa maksud saya, kawan-kawan sekalian, Ustazah Unirifa. Si apa namanya itu, yang suka bilang nonot, ya kan? Yang apa itu ya? Ya, jadi yang jelas si Rifa, kawan-kawan sekalian, karena saya tahu teman-teman semua kenal yang namanya Rifa, ya, si penghujat, ya kan? Mungkin tidak lama lagi akan menyusul Yahya Waluni juga. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Pendeta Ezra Soru menuduh almarhum Yahya Waluni sebagai penipu. Dengan demikian menuduh media-media besar seperti Tribun Manado dan segala macam, ya, jurnalis-jurnalis yang ada itu adalah penipu, gitu ya, menurut Unirifa. Dia katakan karena Pendeta Ezra Soru sudah mengatakan Yahya Waluni adalah pembohong, pendusta, ya kan? Nah, teman-teman seperti apa?
Mari kita langsung saja mendengarkan dulu apa yang menjadi ocehan daripada Unirifa terkait tentang pendeta Ezra Soru yang ada berikut ini. Dia adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua. Bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu. Dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu. Ya, nah kalau saudara mau tahu tentang bagaimana saya membongkar semua penipuan dia, saudara bisa cari saja, mungkin masuk ke Google atau YouTube, Ezra Soru membongkar. Oke, di sini teman-teman lihat ya bahwa pendeta Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni ini menipu. Itu yang perlu kita pahami dulu. Ingat ya bahwa Pak Pendeta Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni ini menipu. Saya ulangi sekali lagi, Pak Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni menipu. Artinya ketika Pak Pendeta Ezra Soru mengatakan membongkar penipuan, konsekuensi logiknya Pendeta Ezra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waloni menipu. Masalahnya teman-teman, konsekuensi logik bahwa tuduhan terhadap Ustadz Yahya Waloni melakukan penipuan, itu bukan hanya menuduh Ustadz Yahya Waloni teman-teman. Tapi Pak Pendeta Ezra Soru menuduh banyak sekali situs website berita juga penipu. Saya akan tunjukkan teman-teman, perhatikan. Ya. Dan teman-teman tahu tidak, di Indonesia ini ya, kalau mengaku-ngaku seorang rektor, kemudian mantan pendeta atau akademisi itu kalau tidak terbukti maka akan masuk ke ranah pidana setahu saya. Nah, dan anehnya saya tidak tahu mana yang harus kita percaya nih. Pak Pendeta Ezra Soru atau situs-situs laman berita seperti tribunmanado.co.id ini. Perhatikan teman-teman ya, kalau memang Ustadz Yahya Waloni itu berbohong, secara tidak langsung Pak Pendeta Ezra Soru menuduh semua artikel, semua situs berita itu penipu yang menampilkan riwayat hidup dari Ustadz Yahya Waloni. Saya akan bacakan dari Tribun Manado. Teman-teman, ini dirilis Jumat tanggal 6 Juni 2025 ya. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta. Perhatikan teman-teman ya. Ustadz Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua wilayah berapa itu? 6, Sorong Kaimana. Dan situs ini dan artikel ini memuat bahwa beliau itu pernah menjadi seorang pendeta. Kalau seandainya ternyata Ustadz Yahya Waloni tidak pernah menjadi pendeta, maka Tribun ini sedang menyebarkan kabar hoax. Seharusnya yang menuduh itu ya Pak Pendeta Ezra Soru itu sedang melemparkan tuduhan bukan hanya kepada Ustadz Yahya Waloni, tapi juga kepada semua situs berita yang mengatakan beliau pernah menjadi pendeta dan juga seorang rektor. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pernyataan Unirifa yang menggiring sebuah opini agar Pendeta Ezra Soru itu bisa disalahkan. Padahal teman-teman sekalian, udah begitu lama dari beberapa tahun yang lalu, Pendeta Ezra Soru telah membuktikan bahwa Ustadz Yahya Waloni yang mengaku sebagai pendeta sekaligus rektor ya di STT Calvinis di Kota Sorong, itu semua hoax, itu semua dusta, itu semua kebohongan Yahya Waloni, dan itu sudah dibuktikan, ya kan? Kenapa bukan pada waktu itu ya umat Islam, jangan kau Unirifa, kami minta pada waktu itu seharusnya adalah Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Bertindak dalam hal ini, menyelidiki dengan benar, ya, dengan baik. Apakah Yahya Waloni ini benar-benar pendeta atau benar-benar juga sebagai seorang yang menjadi rektor di salah satu STT Calvinis di Kota Sorong atau tidak gitu ya. Kalau Anda mengatakan bahwa ada pidananya dan segala macam, betul jika ada yang melaporkan, ya kan? Tapi sayang sekali, karena kekristenan pada waktu itu, buat apa buang-buang waktu melaporkan Yahya Waloni? Toh juga nantinya, ya seperti waktu itu kan dia hanya ditahan sekitar 3 bulan sampai 5 bulan kalau nggak salah.
Sehingga ya buang-buang waktu saja untuk melaporkan penghujat-penghujat seperti Waloni, termasuk Unirifa. Ya kan? Sampai hari ini diri Anda saja sudah dilaporkan kepada pihak polisi, Rifa. Ya, ke Polda Sumut, ya kan? Sampai hari ini Anda tidak menghadiri panggilan polisi, ya kan? Dan tidak ada tindakan polisi. Berbeda dengan kekristenan. Kalau Kristen sudah dianggap sebagai penista agama, 1 kali 24 jam sudah langsung dijemput oleh pihak kepolisian. Itu masalahnya Unirifa, makanya tidak dilaporkan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan jawab terkait tentang jurnalis. Artikel, ya kan? Situs-situs media yang memuat tentang Yahya Waloni seperti yang disampaikannya tadi itu. Dikatakan di situ bahwa diinformasikan sebagai seorang pendeta. Mereka dapat informasi, apakah mereka sudah menyelidiki ijazahnya Yahya Waloni, kartu kependetaannya dulu. Karena kami punya kartu kependetaan Unirifa. Ya kan? Tidak sembarangan. Kami punya surat pentabisannya. Kalau kami sudah menjadi seorang pendeta. Ya, itu tidak gampang kawan-kawan sekalian. Semua ada kartunya. Ya, ibarat SIM. Seperti itu. Lalu, ya, dari mana mereka dapatkan itu? Tentu dari ucapan-ucapan Yahya Waloni selama ini. Kan dia mengaku-ngaku sebagai pendeta, dan dipercaya oleh sekian banyak umat Islam yang ada di Republik Indonesia ini, termasuk si Unirifa, si penghujat. Ya kan? Termasuk Anda percaya itu. Ya kan? Karena apa? Oh, yang penting kan udah mu'alaf. Gitu. Dibela mati-matian. Sama dengan pendeta Kainama, toh? Kalian bilang mantan pendeta Ustadz Ahmad Kainama. Sampai detik ini tidak ada yang bisa menunjukkan kependetaan daripada Ustadz Kainama kok. Ijazahnya lulusan STT juga pun sampai hari ini kalian tidak bisa tunjukkan. Begitu Unirifa. Nanti kalau dia meninggal, ya kan? Oh, baru nanti timbul fitnah-fitnah segala macam lagi nanti tuh. Oh, orang Kristen bohong, orang Kristen. Sekarang kalau memang itu, orang Kristen begitu banyak sekali mengatakan bahwa Ustadz Ahmad Kainama itu bukan pendeta. Nah, sekarang kalian gugat. Sekarang kalian tunjukkan bahwa Ustadz Kainama benar-benar pendeta, mantan pendeta, dan dia gembalanya, dia gembala di mana, jemaatnya di mana. Kalian bisa tunjukkan itu sebelum dia mati itu. Oke ya Unirifa ya. Jadi saya kira Anda terlalu lebay dalam hal ini. Ya, memang Yahya Waloni kok pembohong gitu terkait tentang identitasnya sebelumnya. Menurut kita begini, ya, silakan dia mu'alaf, silakan dia masuk ke agama Islam, silakan dia ceramah, tapi jangan menghina, menjelekkan, apakah lagi, ya aduh, ngeri sekali penghinaan penistaannya terhadap kekristenan kawan-kawan. Ya, imani saja, belajarlah baik dengan Islam, itu bagus, silakan. Tidak ada larangan Anda pindah agama, karena itu dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Anda berhak untuk memilih dan memilah mana yang menjadi agama dan kepercayaan Anda. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Doakan Pak Pendeta di Serasuru karena banyak sekali ya orang-orang yang tidak senang ya, dan akan terus menggiring opini supaya Pendeta Serasuru ini bisa dijerat hukum kawan-kawan ya. Bukan cuma 1-2 kali video-video seperti Unirifa ini, banyak sekali video seperti itu. Saya Rif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.